mengenai sembelian daging akikah yang bukan pada hari ketujuh. Dari penjelasan Ustadz, untuk sementara kita tidak memakannya kalau mendapat atau diberi dagingnya. Apakah tidak bisa dikiaskan dengan sembelian binatang kurban yang disembelih sebelum sholat id, yaitu sebagai sedekah biasa, jadi sembeliannya tetap bisa dimakan? Memang ada yang meyakini seperti itu, sehingga akikah di luar hari ketujuh, kalau memang tujuannya akikah, maka ada yang memahami dagingnya boleh dimakan alias halal. Ada yang memahami seperti itu. Nah, kalau menurut Nabi dinamakan akikah itu kalau itu disembelih di hari ketujuh, pendek yang sudah kami ketahui. Lah kalau di luar hari ketujuh terus namanya apa? Apakah namanya tetap akikah? Nah, kalau menurut Nabi akikah itu dinamakan akikah memotong itu kalau terjadi di hari atau dilakukan di hari ketujuh. Di luar hari itu ya saya tidak tahu namanya apa. Selain itu, akikah itu adalah ibadah nusuk yang tadi sudah dijelaskan, semaksimalnya sesuai dengan tuntunan. Namun demikian ada yang meyakini meski itu di luar hari ketujuh tidak mengapa itu dimakan. Mengapa? Karena yang diharamkan untuk dimakan adalah sembelian yang disembelih bukan disebut nama Allah, artinya ditujukan untuk sesaji, sesajen, berhala-berhala dan lain sebagainya. Itu yang diharamkan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 173 disebutkan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih dengan disebut nama selain Allah. Kemudian di Quran surah Al-Maidah ayat 3 wa ma uhilla li ghairillahi bihi, Al-An'am 100 berapa itu, 45 atau berapa itu, au fisqan uhilla li ghairillahi bihi, atau daging binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Atau An-Nahl 115 wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Ya, berdasar dari sini maka kalau itu akikah meski dilakukan disembelih di luar hari ketujuh maka tetap halal, karena yang diharamkan oleh Allah adalah sembelian yang mana ketika itu disembelih tidak disebut nama Allah. Contoh kalau untuk sesaji, ya, untuk dipersembahkan kepada dayang-dayang, berhala-berhala, itu yang haram. Kalau tujuannya untuk akikah itu tidak mengapa, kemudian dikiaskan ke kurban. Kalau kurban memang ada sabda dari Nabi, man kana yadbahu, man kana apa itu, dzabaha qabla shalah fa innama yadbahu li nafsih. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, artinya sembelian biasa. Wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih korban sesudah sholat, faqad tamma nusukuhu, telah sempurna ibadah nusuknya, wa asaba sunnatal muslimin, dan telah berkesesuaian dengan sunnah kaum muslimin. Kalau kurban memang ada sabda Nabi demikian. Kalau terkait dengan akikah dan dicontohkan oleh Rasulullah tatkala mengakikahi Hasan Husain itu di hari ketujuh. Samping itu Rasulullah juga bersabda,
setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dinamakan akikoh itu kalau dilakukan di hari ketujuh, itu sependek yang kami ketahui. Maka kalau dikiaskan ke kurban tadi, kalau kurban memang ada sabda nabinya, ada sabda nabi yang menyatakan itu. Kalau akikoh, sabda nabi juga ada yang mengatakan bahwa akikoh itu hari ketujuh, dan akikoh itu termasuk ibadah nusuk. Lah sekarang kalau disembelih di luar hari ketujuh, lantas diperuntukkan untuk siapa? Sedangkan ibadah nusuk itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau kita rinci, kul inna sholati lillahi rabbil alamin, kul inna nusuki lillahi rabbil alamin, kul inna mahyaya li rabbil alamin lillahi rabbil alamin, kul inna mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau kita rinci begitu. Sehingga ibadah nusuk itu lillahi rabbil alamin, ditujukan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lah, yang namanya ibadah ditujukan untuk Allah, mendapatkan ridha Allah, maka semaksimalnya ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mencontohkan akikoh itu di hari ketujuh. Nah kalau di luar hari ketujuh namanya apa? Ya saya tidak tahu. Karena tidak tahu maka ya tidak mengamalkan. Karena tidak tahu ya maka tidak memakannya. Ya sudah tahu, kita saling menghormati saja, saling menghargai. Jangan saling menyalahkan, jangan saling memaksa. Kalau dikiaskan ke sana, semuanya ada sabda dari Nabi. Korban itu ada sabdanya Nabi yang ngendika langsung secara sore. Man dzabaha qabla shalah fa innama yadbahu li nafsih. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, sesungguhnya dia telah menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya sembelih untuk sedekah, itu memang ada sabda Nabi. Nah begini nanti akan ada yang mengatakan MTA tekstualis, letterlek. Ya biarkan perkataan orangnya, untuk apa kita serius-serius memperhatikan ya. Karena yang kita usahakan adalah mendapatkan ridho Allah. Sedangkan dalam ibadah itu perintahnya kita mengikuti Rasulullah. Perkara orang cinta, orang suka ya tidak masalah. Kita tidak merasa bangga dicintai orang. Perkara orang benci ya monggo silahkan. Kita tidak pula bersedih hati. Karena yang sedang kita usahakan adalah mendapatkan ridho dari Allah. Yang namanya ya, mendapatkan kecintaan semua manusia itu sesuatu yang mustahil. Sudah tahu, Nabi saja utusan Allah, kekasih Allah, tetap ada ya. Sampai beliau wafat tetap ada yang tidak cinta dengan beliau. Bahkan keluarganya, pamannya menjadi penentang yang paling keras. Padahal ini kekasih Allah, utusan Allah yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Itu saja tidak dicintai oleh semua manusia. Padahal Nabi loh, rahmatan lil alamin, kok ada masyarakatnya dan keluarganya, yaitu pamannya, kok ada yang tidak cinta dengan Nabi. Nah dari sini kita ambil ibrah. Kalau kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan semua manusia, itu tangeh lamun, mustahil. Tetap ada orang yang tidak cinta, yang tidak suka. Orang yang tidak suka itu, sekalipun kita jelaskan sampai berbusa siapa kita,
tetap mereka tidak akan menerima kalau hatinya belum terbuka. Tetap akan cari-cari kesalahan terus, wong tidak suka. Sekalipun yang kita omongkan kebenaran, kejujuran, lihat contoh mudahnya loh, bener kowe maling, padahal tidak. Wallahi demi Allah saya tidak mencuri. Ayo diakoni wae. Kan begitu. Akhirnya didesak terus dibakar. Kan belum lama itu viral lagi itu. Ada yang diduga, padahal tidak. Terbukti tidak mencuri, tapi meninggal karena dibakar. Naudzubillah. Kowe iki maling, kowe maling toh? Ndak, demi Allah tidak. Oh, apa enek maling aku? Wis diakoni wae nek kowe maling kalau kamu itu pencuri. Padahal yang didesak tadi betul-betul mengatakan satu kejujuran, menjelaskan siapa dirinya. Jujur, saya demi Allah, bukan saya pencurinya, bukan saya yang mengambil, demi Allah. Padahal itu jujur tenan. Orang yang mendesak tetap tidak mau menerima itu karena sudah tidak suka. Nah, ngomong kayak terus terang, katakan terus terang, mana ada pencuri ngaku sebagai pencuri. Apa enek maling ngaku maling. Wes malingnya kuwi tetep kowe, wis ora sah selak dan lain sebagainya. Ini bukti kalau orang sudah tidak suka, sejauh apapun dijelaskan siapa dirinya, ya tetap tidak menerima kalau hatinya masih tertutup. Orang yang suka itu tidak butuh penjelasan. Mau kita jelaskan siapa kita atau tidak, kalau suka ya suka. Maka ada nasihat bijak, berkali-kali sudah kita sampaikan. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia artinya kecintaan semua manusia itu adalah ghayah, tujuan la tudrak, yang mustahil untuk diraih. Maksudnya, kalau kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan, kesukaan semua manusia agar cinta kepada kita, ketahuilah itu ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak mungkin bisa diraih. Mesti tetap ada yang suka dan yang tidak suka. Waridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya harus kita usahakan semaksimal mungkin. Harus kita utamakan, harus kita kedepankan usahanya dibanding usaha kita untuk mendapatkan kecintaan manusia. Maka dahulukan usaha untuk mendapatkan keridhaan, kecintaan dari Allah. Perkara di kemudian hari manusia banyak yang tidak suka, ya tidak pula, jangan bersedih hati, tidak perlu sedih hati. Wis ora sah direken, wis sauni-unine ditekni. Sauni-unine ditekni wae, ndak perlu direken. Ya, maka fatruk mala yudrak, tinggalkan segala sesuatu yang mustahil diraih. Artinya untuk mendapatkan kecintaan semua manusia itu sesuatu yang mustahil, maka tinggalkan usaha itu. Kalau nanti ada yang tidak cinta, ya tidak apa-apa, terus jalan saja, jangan mundur. Selama berada dalam kebenaran din, selama tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah. Kalau ada manusia yang tidak suka, masyarakat mengucilkan dan lain sebagainya, masyarakat ngerasani, jangan berhenti, jangan mundur. Waduh, dirasani tonggoku ora penak tenan rono rene dirasani, ngene dikucilkan.
wis nek ngono wis tak mandek sing ngaji. Nah, berarti mental jenengan, jiwa jenengan belum besar, belum kuat. Belum kuat. Hanya ingin mendapatkan kecintaan tetangga kanan kirinya sehingga mengalahkan usaha untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Padahal bisa jadi ya tetangga kanan kiri panjenengan semuanya itu bisa jadi ya, ada yang tidak suka, ada yang suka, tetap akan ada itu. Maka tinggalkan usaha untuk mendapatkan kecintaan semua manusia. Wa adrik ma la yutrak, kejar, usahakan, utamakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu kecintaan Allah itu tidak bisa kita tinggalkan. Mendapatkan kecintaan Allah, usaha ke arah sana tidak bisa kita nomor duakan, tidak bisa kita nomor tigakan, harus diutamakan. Harus diutamakan. Maka kalau panjenengan hanya gara-gara beda pemahaman, kita difitnah-fitnah, dikatakan aliran sesat dan lain sebagainya, tidak perlu bersedih hati. Dan jangan berhenti, terus selama Allah masih mengizinkan kita untuk berdakwah, terus jangan berhenti, karena dakwah ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Balighu anni walau ayah. Maka mendakwahkan kebenaran Islam butuh pengorbanan, butuh jiwa-jiwa yang besar, mental yang kuat, tangguh dalam segala kondisi, tidak mudah menyerah. Karena itu akan menghadapi tantangan dari manusia, mungkin dari internal kita sendiri maupun dari eksternal kita sendiri. Ya sudah. Kalau ada manusia yang mencibir, nyinyir, mengomentari negatif, menyesat-nyesatkan, biarkan. Mulut-mulut mereka sendiri yo biarkan sauni-unine. Kewajiban kita apa? Idfa' billati hiya ahsan. Jangan balas perbuatannya, namun doakan. Ya, karena doa itu lebih baik daripada perbuatan yang mereka lakukan. Ya, doakan, mudah-mudahan berhenti mencaci, berhenti memfitnah, berhenti nyinyir. Ya, doakan, itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Doakan, namun jangan berhenti terus. Nah, bagaimana biar kita ini bisa berdampingan bersama-sama dalam hal yang kita sepakat? Mari kita bersama. Dalam hal yang memang sudah jelas-jelas berbeda hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, mari kita berlapang dada saling menghormati, jangan saling memaksakan kehendak. Lawang dalam agama saja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, apalagi hanya dalam masalah pemahaman, masalah pendapat, tentu lebih tidak ada paksaan lagi. Nah, sehingga kita saling menghargai.